Ya, selamat siang. Jadi ini video untuk ini ya, pengganti apa namanya? Pengganti yang minggu lalu yang tentang database karena di sana error ya karena apa namanya soket AI-nya terhalang oleh watchdog kan begitu ya. Jadi saya buat script tambahan yang sebenarnya tidak menyimpan ke database ya tetapi menyimpannya ke CSV ya sebenarnya untuk time series cocoknya FluxDB tapi malas nginstal ya jadinya gimana kalau menggunakan apa namanya CSV dan ini ya kita otomatis pisahkan berdasarkan hari ya dan nanti bisa dilakukan query kan gitu ya query ini bisa dilakukan ini query ya seperti itu ya. So, tiap kali hasilnya beda-beda ya tiap sekarang gitu. Ya. Jadi itu ini ada lognya, ya. Lognya nanti per hari bisa diubah per jam juga gitu ya, per jam juga. Ya, nanti tinggal di. Ini saya jelasin kodenya. Ya, di sini kurang lebih kodenya. Oh ya, yang ini ya, sorry, yang ini dulu. Sama, udah jadi satu, udah jadi satu. Ya, jadinya di sini ini ya, ya. Jadi di sini untuk yang lognya ya, apa namanya? Spot file access ini ya, new line, tulis itu ya. CSV filenya adalah ini ya, hari ini gitu ya. Hari ini dia log dirnya adalah logs ya sesuai di sini. Membuat dir jika tidak ada, jika udah ada ya udah gitu ya. Exist okay true ya. Ini tanggal sekarang, tadinya nanti ini ya, current date dan current date logs dan current date ini current date. Ya tujuannya supaya filenya nggak terlalu besar gitu kan ya dan kalau misalnya di CSV mau gabungin beberapa file juga nggak susah kan gitu ya ini bisa diganti dengan A ya tadi saya lupa ganti dengan A kalau ini W berarti kalau misalnya kita dalam hari yang sama itu menjalani ininya tuh apa namanya em, putus-putus gitu ya. Sekarang ini mati kan nggak mungkin juga kita nyalain laptop seharian gitu kan ya kayak gitu. Bisa diganti dengan A ya, bisa diganti dengan A. Em, Tidak masalah A atau W gitu ya. Sini W berarti nanti kalau W itu menulisnya dari nol gitu kan ya. Ini row, ini headernya ya, headernya. Writer. Nah selanjutnya ini nanti bisa di-share di semua function. Gitu. Di sini seperti itu, jadinya di sini udah mendapatkan tanggal hari ini dan ini jaga-jaga ini ya jaga jadi tanpa if ini juga sebenarnya sudah bisa menulis setiap hari dengan asumsi skrip ini dijalankan ulang gitu ya nah skrip ini fungsinya ceritanya kalau misalnya apa namanya ini dijalankannya benar-benar nonstop sampai hari berganti dia tidak akan membuat file baru sehingga di sini dicek jika tidak sama dengan ini maka itu ya dibuat baru ya dibuat baru dengan skrip yang ini diulang ya diulang nah ini saya perlu perbaiki sebenarnya dengan ini ya saya perlu perbaiki harusnya ini dibuat function ya dibuat functions dibuat functions eh, dengan input ini ya tuh apa current date ini ya current date-nya ini ya current date-nya ini supaya skripnya nggak berulang ya. Kenapa penting nggak berulang kalau apa namanya ini ya apa namanya kolomnya mau kita ubah tuh default gitu ya nanti terus harus double kita ubah ya. Nah, itu ya. Ini tangan saya lagi satu megang mic jadi ya saya nggak bisa ngetik saat ini. Ya. Itu ya. Jadi bit open setelah dibuka ini dia menulis terus-terusan ya, menulis terus-terusan writer ya.
ya .get ya .get device ID sama seperti yang script sebelumnya, dan ini dashboardnya biasa gitu ya, dan streamnya sama seperti script sebelumnya ya. Itu itu sehingga dia bisa menulis data. Jadi datanya kalau yang kemarin itu yang streaming itu dia kalau ditutup hilang datanya. Kalau ini ditutup dibuka lagi dia bisa ngelanjutin ya. Dengan ini kita ganti itu aja kali ya. Apa namanya? Yang di sini ya, nanti saya coba cari ya scriptnya ya supaya aman juga ya. Kalau part exist ya, with open ini ganti A langsung kayaknya ada resikonya juga. Biarin W dulu ya. Apa namanya, nanti saya coba cari itu ya. Ini ya benar-benar ya kalau pakai pakai ChatGPT itu jadi agak males mikir ya. Itu ya, ini A dia menambah terus di baris baru append ya, dan itu dia sudah buat datanya, dan sesuai ya dengan ini ya HAI yang kemarin ya dari Banana Decision Tree. Nah sekarang ini bikin halaman baru yang namanya slash query. Ini juga kalau nggak malas sebenarnya tinggal dibikin menu di sini ya, menu di sini tombol query gitu ya, buka halaman baru gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini ya apa namanya? Bisa kita jalani query ya, misalnya sini. Yang di atas 40 ada nggak? Ya, nggak ada. Di atas 33 ada nggak? Oh, ada ya semua 33 ya. Itu ini bisa kita ketik misalnya apa? Average. Pakai tulis tangan susah ya. Average temperature. Ya. Misalnya group device ID not very error average nggak ada ya. Ya. Um, Average SQLite nggak ada ya. SQLite nggak ada ini ya, nggak ada function average. Ya. AVG, oh AVG, ya. AVG, AVG ya. AVG. Misuse integration katanya. Oh, ya ya. Harus ini ya, harus pakai as. Uh, AVG temp gitu ya. Ini, salah lagi. Oh, harus huruf besar ya. Oh ya, SQLite ini ya agak sensitif dibanding dibanding ini. Salah juga. Ya. Em, Kenapa ya? Oh, sorry 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 sorry, salah 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 salah. Oh, saya yang error WR satu. Salah salah salah. Ya, ini harus di sini ya. Sorry, error saya. Ya, oke nah tuh average. Ya. Nah ini dah kalau nggak ada apa namanya, ini saya dimanjakan sama Jupyter Notebook ya. Kalau saya apa namanya ngetik dari nol kayak gini agak sering sekali lupa gitu ya. Di rata-rata device satu, rata-rata device dua, rata-rata device tiga gitu ya, kurang lebih ya bisa kita lihat ya, gitu, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya bisa kalian bikin ya, bikin eh, formnya yang lebih interaktif, tapi karena saya males langsung aja bikin form query-nya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kita bahas ini ya, ya sort ya. Ini untuk nampilin
file query-nya ya. Ini baru 1 hari, kalau misalnya ada nanti berhari-hari, bisa disimpan 28, 29, jadi bisa kita ini. Nanti ada pertanyaan gimana kalau gabungin lebih dari satu itu, ini ya, tinggal cari function pandas untuk gabungin 2 file ini, jadinya bisa kalian bikin, select box ini multi ya, multi. Multi apa namanya, cari aja itu tuh pas pemrograman web ya, eee, bisa bisa, pasti bisa bisa, tapi saya sedang malas, ya saya sedang malas, soalnya logikanya saya dapat tapi malas banget ngerjain, ya. Itu di sini, ini ya, udah milih file query-nya, habis itu ini ya, request get from file ya, tenang. Ya, itu if get ya post ya, terus ngambil file, select file, query try, ya intinya sini mengubah dari data frame ke SQL gitu ya, ke SQLite. Jadi saya awal kalau saya dulu pakainya SQL Alchemy tapi bisa ya tanpa SQL Alchemy. Itu ya ini ya execute query sama lah ini ya kayak SQLite yang biasa. Ya enaknya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai server dari HTML. Nah di sini rumitnya yang di ini ya sebenarnya di query SML-nya ini ya. Ini yang panjang nih kodenya ya. Kodenya panjang di sini nih. Ya. Ya. Itu ini ya text area untuk input query-nya ini, terus ini untuk ini ya filenya ya. Dapat dari mana? Dari sini ya file sama dengan file. Sini dia mencari semua yang tipe datanya CSV, diakhiri CSV ya. Itu ini dia nampilin di sini ya, nampilin semua listnya di sana. Ya, sangat ini ya, sangat enak ya template-nya dibanding ini ya, dibanding PHP ya. Udah ini sama kayak PHP pakai template engine itu, udah otomatis itu ya. Sini text area query query terakhir ya, query terakhir termasuk bisa ini nih query yang itu dilempar ya. Itu errornya sampai pesan error dari SQL-nya itu ditampilin ya sana ya. Gitu dia sini ini kan ya query-nya nih kolom sama ini otomatis. Ini kalau apa namanya kalau saya dulu pakainya pakai zip tapi di sini ada yang lebih efisien ya pakai ini ya row in row langsung dingin tanpa di zip ya. Ini jumlah row-nya juga akan sesuai dengan select. Jadinya ini kalau nggak pakai ChatGPT saya lama banget ini bikin script ini gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadinya ini benar-benar faktor pengali ya ChatGPT itu ya kalau dengan ChatGPT kita bisa menghemat sangat banyak waktu ya. Jadi kalau misalnya soket IO-nya bermasalah daripada kita putar justru kalau itu ya soket IO bermasalah kita muter-muter nyari di ChatGPT juga nggak akan ada solusi gitu kan ya. Jadinya itu benar-benar kita hindari buang-buang waktu ya, buang-buang waktu untuk hal yang nggak bisa kita klaim sebagai ya, hasil kerja penelitian gitu kan ya. File dipilih, query sama result ya, result. Resultnya di sini hasilnya ya, raw-nya berupa ini berupa dictionary ya, dictionary. Sini canggihnya dictionary ya, yang saya nggak kepikiran waktu zaman masih pakai PHP itu. Sekarang masih dipakai PHP ya untuk ini kolom ini bisa berupa data yang lebih luas ya, sama result dan sebagainya. Debug dan itu saling bolak-balik ngirim file sama ini CSV yang dipakai. Em, ya jadinya ini filesnya untuk select file nanti untuk menentukan supaya dia diam di file yang terpilih gitu ya sampai sampai itu dibuatin sama ChatGPT-nya ya sampai itu dibuatin sama ChatGPT-nya ini sangat membantu. Biasanya paling males ya kita bikin prosedur untuk apa namanya supaya form itu tetap diam gitu kan ya. Itu ya kolom row ya udah non query jadinya di situ bisa kita jalanin macam-macam query ya misalnya coverage tab misalnya coverage apa lagi datanya lupa saya ini tab ya boom ya boomnya diganti
Ya, tapi kalau di ini apa ya, itu, ini saya lupa variabelnya apa di sini. Oh, full ya, humidity gitu ya, humidity, like, 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 ya itu ya. Oh ya, ini bisa kita lakukan itu, dan apa namanya, kalau buka file data banyak ya untuk berjam gitu ya. Ya, itu jadinya ini udah menggantikan FluxDB dan Grafana, dan kita nggak usah capek install apa-apa, hard disknya kita ini ya, sama saya pakai ngajar juga gampang ya. Apa namanya, kayak di mata kuliah jaringan komputer itu juga, jaringan komputer dan komunikasi data ya, itu juga bisa ya kita ganti dengan full simulasi ini ya di cloud computing juga itu ya, sama ya. Benar, pakai simulasi gini ya daripada pakai ini install tuh males sekali, dan apa ya, ketemu orang tuh udah 10.000 data tuh, 10.000 data. Kalau pakai microcontroller beneran ya nggak selancar ini ya, ada aja masalahnya. Oke, itu sekian ya. Terima kasih.